Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir mau mengajak belajar bersama lagi ya sobat-sobat semua. Tetapi ini agak ekstrim, karena kalau untuk kasus di Qualcomm ya, khususnya untuk masalah aman data itu jarang sekali sih ya Bang Teksir upload. Memang pada dasarnya agak sedikit sulit ya sobat-sobat semua kalau itu chipset Qualcomm, karena perjalanannya juga itu panjang. Masalahnya kalau triknya ada ya sobat-sobat semua. Yang jadi masalah itu ketika kita dapat HP berchipset Qualcomm. Ya contohnya ini ya sobat-sobat semua. Contohnya di Xiaomi ini. Jadi beliau itu berkeinginan besar datanya benar-benar bisa selamat ya. Ya kita tidak tahu data penting apa itu. Nah ini kan tidak bisa ya, karena memang lupa pola. Lalu saya ngobrol banyak ya dengan beliau, bahwasanya saya akan usahakan dulu. Saya tidak berjanji bisa ya sobat-sobat semua, karena kalau kita pakai trik TWRP tentu harus UBL dulu kan, yang jadi masalah kan di situ. Tetapi yang menjadi titik terang ya sobat-sobat semua, biar konten ini tidak jadi simpang siur, yang sudah menjadi titik terang di sini, HP ini itu sudah terunlock bootloadernya. Pahami baik-baik. Sudah terunlock bootloadernya. Kita akan coba pakai trik melalui TWRP. Sedangkan HP ini kan belum terpasang TWRP-nya, tetapi sudah UBL. Karena kalau untuk di Xiaomi, untuk pasang TWRP itu wajib UBL dulu. Jadi pahami baik-baik konten ini agar nanti diterapkan di konten lain itu minimal kasusnya sama tipenya dengan Bang Teksir kan ya. Jika di luar itu ya Bang Teksir nggak bisa jawab apakah itu bisa atau enggak, kan seperti itu, meskipun sama-sama brand Xiaomi. Karena ada HP meskipun sudah UBL, ketika kita pasang TWRP dia wajib reset dulu biar ndak boot loop, kan seperti itu tantangannya ya sobat-sobat semua. Kalau belum UBL nggak bisa, apalagi UBL wajib hapus data. Yang sudah UBL pun terkadang TWRP itu menyebabkan HP boot loop. Itu ada sebagian tidak boot loop asal harus format data kan, tentu data hilang dong, sia-sia kan seperti itu. Nah tantangannya kan lumayan ya sobat-sobat semua ini. HP memang sudah terunlock bootloadernya. Hanya saja tantangan kita di depan, ini boot loop enggak dipasang TWRP kan seperti itu. Nah akhirnya sudah lama ngobrol ya. beliau ini sangat mengharapkan sekali. Bahkan beliau itu berani bayar sesuai harga HP itu. Weh keren nggak? Saking pentingnya data kan. Akhirnya Bang Teksir itu, Mas tolong usahakan. Dan ini di DP ya.
nggak tahu ini DP atau semua. Bilang yang punya, Mas, tolong usahakan kalau berhasil saya akan tambah, karena data itu lebih penting dari uang. Wow, amazing bukan? Orang-orang seperti inilah yang tepat sasaran ya sobat-sobat semua. Dalam arti gini loh, urusan software itu kan yang kerja komputer ya. Yang menjadi kendala itu kadang kalau user ndak paham, lah cuma gitu saja kok mahal. Nah kan seperti itu. Mereka ndak tahu ilmunya itu loh, sampai bisa down itu berapa tahun kita belajar kan seperti itu. Nah mahalnya ilmu di sini. Nah user ini itu luar biasa ngertinya gitu kan, karena saya udah bilang saya nggak menjanjikan down gitu kan, hanya saja saya akan mencoba menggunakan trik yang mudah-mudahan bisa berhasil kan seperti itu. Oke lah, ini sebagai semangat ya sobat-sobat semua. Bang Teksir simpan dulu. Jadi kalau kita servis tepat sasaran ke orang, ketika orang itu memang membutuhkan, dan ini kan tantangan ya. Kalau memang apa ya, hanya ingin terhapus saja passwordnya, gampang, reset saja selesai kan seperti itu. Tantangannya ini kan harus data aman kan seperti itu ya sobat-sobat semua. Nah ketika Bang Teksir bikin kopi, ngerokok dulu satu batang, akhirnya Bang Teksir menemukan trik, yaitu melalui metode TWRP yang akan kita pelajari bersama-sama ini, dan berikut dengan jamu saktinya agar HP itu tidak terjadi bootloop. Karena kita bisa menghapus pola yang ada di HP ini itu hanya lewat TWRP. Kebetulan, nah ini pahamin ini, kebetulan HP ini sudah UBL. Andai belum UBL, nah saya tidak berani, saya bilang tidak bisa. Kenapa? Karena syarat pasang TWRP itu harus UBL dulu ya sobat-sobat semua. Oke, agar tidak menjadi simpang siur, saya akan buktikan kepada sobat-sobat semua bahwa ini memang HP belum terpasang TWRP ya. Kalau tidak dikasih transparan, ya seperti yang sudah Bang Teksir bilang ya, nyinyir kebanyakan itu. Kita kadang bikin konten serius saja masih banyak yang nyinyir. Makanya saya selalu bikin konten tuh hati-hati dan transparan. Jadi biar paham apa konsekuensinya kan seperti itu. Oke, HP sudah mati ya sobat-sobat semua. Lalu kita tekan volume atas dan tombol power secara bersamaan. Untuk apa tujuannya? Akan saya buktikan bahwa ini memang masih terpasang recovery bawaan kan seperti itu. Nah, bisa dilihat ya sobat-sobat semua, recovery-nya masih recovery bawaan. Jadi tentu kita ya bingung kan seperti itu. Nah, ini ya sobat-sobat semua, recovery bawaannya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan recovery bawaan, lalu kita wipe data, ya hilang semua data tentunya. Nah ini bisa dilihat ya, bahwa ini masih recovery bawaan. Dan kita hanya bisa melakukan eksekusi melalui recovery bawaan itu ya web data. Terhapus password atau pola, tetapi kan hilang datanya ya. Oke, karena ini sudah dipastikan recovery-nya masih bawaan, kita reboot saja ya sobat-sobat semua. Lalu kita persiapkan HP-nya atau bahannya ya. Nah ini ya bisa dilihat ya, sudah terunlock bootloadernya. Itu syarat yang paling penting ya sobat-sobat semua. Kita sekarang fokus ke PC ya. Baiklah sobat-sobat semua, HP sudah kembali hidup lagi ya. Lalu sobat-sobat semua juga siapkan memori.
terserah memori yang minimal 2 GB lah ya. Tujuannya itu apa? Tujuannya memori ini gunanya itu untuk menyimpan file yang berfungsi agar HP ini tidak bootloop dan TWRP nempelnya itu secara permanen. Nah, itu filenya wajib kita simpan di memori ya, sobat-sobat semua. Nah, kita sekarang fokus ke layar PC ya. Nah, ini bahannya ya, sobat-sobat semua. Pahami baik-baik. Ini driver ADB. Semua bahan akan Bang Texture sertakan di link deskripsi. Nah, ini adalah file Lazy Flasher. Ini adalah file yang sudah Bang Texture jelaskan, yaitu untuk meminimalisir terjadinya boot loop di HP ini. Lalu yang bawah ini file TWRP-nya. Nah, Lazy Flasher ini sobat-sobat semua copy di sini ya. Copy di memori. Lalu masukkan ke sini ke HP-nya yang sudah diisi oleh Lazy Flasher, memorinya maksudnya ya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke HP-nya. Nah, seperti ini. Sekarang HP kita matikan. Oke, HP kita matikan. Kita ekstrak ya TWRP ini. Redmi 4X kita ekstrak. Oke, nah ini hasil foldernya ya sobat-sobat semua. Nah, kita buka hasil foldernya. Lalu kita buka file flash Redmi 4X TWRP ini. Kita klik 2 kali. Nah, ini filenya ya sobat-sobat semua, atau ini adalah ADB untuk memasang file TWRP-nya. Kita klik enter ya di keyboard. Lalu klik enter lagi. Nah, waiting for device. Kalau sudah ada notifikasi waiting for device, kita masuk ke Facebook ya di HP-nya dengan cara menekan volume bawah dan power secara bersamaan. Tekan, nah, sampai dia ke Facebook. Lalu kita langsung saja colok dengan USB. Nah, maka otomatis ADB atau file ADB ini itu langsung menginstal custom recovery ya sobat-sobat semua, atau TWRP. Jangan lupa tadi di awal, pokoknya ikuti baik-baik step ini. Pasang kartu memori yang sudah di copy file Lazy Flasher. Nah, ini sudah selesai, bisa dilihat ini sudah selesai untuk pemasangan TWRP-nya. Lalu kita klik enter ya. Nah, sudah ya. Kita tunggu saja sampai HP masuk otomatis ke TWRP ya. Oke. Langkah ini sudah berhasil ya sobat-sobat semua. Jadi kita tunggu agak lama ya. Nah, HP sudah masuk ke tampilan TWRP ya sobat-sobat semua. Kita klik bagian never show this screen, daring boot again. Kita klik atau kita checklist, lalu kita swipe ya. Oke. Di sini kita klik di bagian mount. Nah, ini micro CD sudah tercentang. Pastikan micro CD tercentang ya sobat-sobat semua.
Kita kembali, lalu kita klik install. Kita pilih select stroke. Nah, ini kita centang bagian micro CD. Perhatikan baik-baik, micro CD terbaca ya. Karena kalau kita masukkan ke internal, tidak mungkin dong. Karena posisi HP kan terkunci. Ya kita nggak bisa copy paste. Karena copy paste itu ada persetujuan USB debuggingnya kan seperti itu. Makanya kita pakai trik micro CD. Nah, ini sudah terbaca, lalu klik OK. Nah, mantap jiwa membahana ya. Lazy Flasher yang sudah kita kopikan ke kartu memori tadi sudah terbaca di TWRP-nya dengan baik. Lalu kita klik saja filenya. Nah, seperti ini. Lalu kita swipe to confirm flash. Nah, proses sedang berjalan ya, sobat-sobat semua. Oke. Ada notifikasi down ya untuk statusnya. Lalu langkah selanjutnya kita reboot sistem. Nah, di sini nih ngeri-ngeri sedapnya. Apakah ini boot loop atau enggak? Nah, bismillah saja. Kalau boot loop, walah, nangis sih mbaknya ya. Oke, ini sedang proses ya sobat-sobat semua. Mudah-mudahan tidak boot loop ya. Jadi kita tunggu saja sambil berdoa. Oke, mantap jiwa membahana ya sobat-sobat semua. HP tidak boot loop ya. Wow, amazing. Mudah-mudahan berhasil ya sobat-sobat semua. Nah, HP tidak boot loop dan masih terkunci pola ya. Nah, langkah selanjutnya karena kita sudah berhasil memasang TWRP-nya, gampang ya sobat-sobat semua. Kalau TWRP itu sudah nempel di HP, itu gampang sekali untuk hapus data. Hapus pola, password atau sandi tanpa menghapus data itu gampang sekali. Yang susah itu pasang TWRP-nya. Karena rentan sekali boot loop HP, bahkan HP mati. Karena nggak semua bisa dipasang TWRP. Jadi paham ya? Minimal itu jika mengikuti step ini benar-benar sama HP-nya yang Bang Teksir eksekusi. Sekarang kita matikan HP-nya. Ya, kita matikan. Kita akan masuk ke TWRP-nya secara manual dan di situ kita akan cari biang kerok ya atau file yang memang menjadi HP itu terkunci. Oke, itulah hebatnya TWRP. Kita bisa berjalan-jalan ke sistem ya, sobat-sobat semua. Nah, kita masuk dengan cara manual. Volume atas, bawah tekan, lalu dengan power secara bersamaan sampai bergetar lalu lepas. Oke ya, permanen ya sobat-sobat semua. Wow, amazing ya. Wah, ini udah ada tanda-tanda bahwa bakal cuan ya sobat-sobat semua. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan segala perjuangan kita dimudahkan. Karena ini jujur Bang Teksir baru pertama kali kalau posisi HP-nya itu belum terpasang TWRP. Nah itu kalau di konten sebelumnya itu dapat kasus delalai. Apa bahasa ini? Delalahnya itu TWRP-nya sudah terpasang. Jadi gampang bukan eksekusinya. Nah, ini yang berat, tantangan terberatnya itu kan TWRP-nya belum terpasang kan seperti itu. Nah, kalau sudah tampil ketampilan TWRP seperti ini, kita klik bagian Advance, lalu kita klik File Manager. Nah, setelah itu kita klik Data ya sobat-sobat semua. Setelah data kita cari apa ya? Sistem. Nah, ini ya. Sistem. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini nih. Kita cari satu file yang namanya apa ya? Kita cari logsetting.db. Itu file yang menjadi biang keroknya.
Nah. Ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Logsetting.db. Inilah file yang menyebabkan HP itu terkunci. Jadi kalau kita lewat TWRP, kita itu bisa jalan-jalan sesuka hati kita ke sistem ya. Jadi gampang untuk mengeksekusinya. Jadi langkahnya bagaimana Mas? Kita hapus saja nih. Satu file saja yang menyebabkan biang kerok HP ini terkunci tanpa menghapus data ya tentunya. Nah ini logsetting.db ya. Kita klik. Nah, di sini jangan lupa ya, logsetting.db ya. Perhatikan baik-baik. Logsetting.db. Lalu kita klik delete saja nih. Ya. Kita klik delete, swipe to confirm. Nah, cepat sekali eksekusinya ya, sobat-sobat semua. Bisa dilihat untuk hasilnya down. Lalu langkah selanjutnya kita reboot sistem. Nah, ini adalah hasil akhir dari perjuangan kita tentunya ya. Wow, amazing ya. Kita tunggu sambil ngopi lagi ya. Oke. HP-nya sudah hidup ya sobat-sobat semua. Ini yang membuat kita deg-deg ser. Sekarang kita akan coba untuk tarik ke atas. Mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Wow, amazing. Ini yang dinamakan perjuangan panjang ya sobat-sobat semua. Jadi kalau kita tahu triknya, kita taati prosedurnya, selalu ada jalan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, ini semua itu tidak bisa berlaku di semua Android. Yang sudah Bang Tekshir jelaskan, karena HP, brand HP, kalau kita pasang TWRP itu tidak semuanya berjalan mulus seperti ini. Ada yang sudah terlock Facebooknya ya, dulu ini pengalaman Bang Tekshir, sudah terunlock bootloadernya maksudnya. Sudah terunlock bootloadernya, ketika dipasang Facebook, book dia nggak mau disentuh. Ada yang seperti itu. Lalu Bang Tekshir juga pernah ngalamin sama, sudah terunlock bootloadernya, ketika dipasang HP bootloop. Nah itu perjuangannya di situ. Jadi trik ini itu nggak bisa diterapkan di semua Android, nggak bisa. Pahami baik-baik. Jadi jangan sampai salah paham. Jadi minimal HP-nya sama Redmi 4X seperti di konten Bang Tekshir ini, yang memang sudah Bang Tekshir uji coba sendiri dan memang ada file untuk meminimalisir terjadinya bootloop. Yang hebat itu adalah file tadi ya sobat-sobat semua, yang menyebabkan kita lolos pasang TWRP tanpa HP itu mati ya. Wow, amazing. Tentu saja bayarannya bisa kita terima ya sobat-sobat semua. Ya, kita sudah bekerja dengan sebaik-baik mungkin dan semuanya alhamdulillah dilancarkan. Mudah-mudahan data yang ada di HP ini pun bisa segera simbaknya gunakan atau ambil ya. Saya juga tidak tahu itu berupa apa. Yang terpenting pekerjaan kita sebagai teknisi itu sudah selesai ya sobat-sobat semua. Oke, mantap jiwa, membahana ya, tanpa ada kendala. Nah, begitulah tadi ya sobat-sobat semua perjalanan panjang pada konten kali ini. Mudah-mudahan yang mempunyai kasus sama, khususnya di Redmi 4X chip Qualcomm, apabila ada user yang memang mewajibkan aman data atau sobat-sobat Tekshir yang memang bukan teknisi juga, bisa memakai trik ini yang tentunya tidak membahayakan, yang tentunya tidak menyesatkan. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Untuk pemula tetap semangat, ojo lali ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.